Gimana kaitannya kalau misalkan kita ke perusahaan untuk masa-masa sekarang ini gitu? Mungkin meskipun mereka sudah di sini lama, tapi juga nggak menjamin juga. Saya kan orang awam ya, orang awam takut juga mungkin mohon izin dari netizen bisa jelaskan tuh, bisa memberikan pencerahan kepada kami juga. Terima kasih Pak Gubernur yang silakan. Ya, baik Pak. Kalau masalah penanggulangan atau pencegahan ya Pak, itu ya sudah bisa dideteksi ada suspek corona. Tetapi kalau langkah kita dari Dinas Kesehatan untuk saat ini masker dengan jaminan ya, kalau kami dinas sekarang ini belum ke instansi-instansi OPD, tetapi kita masih ke tempat pelayanan yang memang membutuhkan perlindungan. Masker ke rumah sakit, beberapa rumah sakit dan puskesmas. Misalnya ini orang imigran yang mau berkunjung ke suatu perusahaan, ke kabupaten luar ya, monggo Pak dibuat di Nusa Kambangan. Kemudian pasti aneh kalau tidak bisa mewujudkan ketahanan pangan. Karena apa? Narapidaninya memang selama ini masih dikurung. Kemarin kami mengumpulkan petani di Nusa Kambangan, ada dua sawah di Nusa Kambangan. Mereka dilegi dalam 1 kali panen 1 hektar menghasilkan berapa? 2 hektar. Sekali waktu keos. Kami datangkan teman kami yang kebetulan mengelola sawah, 1 hektar bisa menghasilkan 6 sampai 8 hektar. Kami kumpulkan udah gini aja Pak. Dari BNNK, alhamdulillah banyak yang hadir. Terima kasih atas semua. Sebagai pengantar tadi kami menyampaikan mengenai resolusi pemasyarakatan tahun 2020 agar para media dan para stakeholder setelah mitra kerja Di Nusa Kambangan. Kemudian pasti aneh kalau tidak bisa mewujudkan ketahanan pangan. Karena apa? Narapidaninya memang selama ini masih dikurung. Kemarin kami mengumpulkan petani di Nusa Kambangan, ada dua sawah di Nusa Kambangan. Mereka dilegi dalam 1 kali panen 1 hektar menghasilkan berapa? 2 hektar. Sekali waktu keos. Kami datangkan teman kami yang kebetulan mengelola sawah, 1 hektar bisa menghasilkan 6 sampai 8 hektar. Kami kumpulkan udah gini aja Pak. Bapak Ibu tidak harus keluar uang untuk beli bibit, Oke, apakah bisa mendengar kami dengan jelas di sini Pak? Dari saya? Oke, terima kasih, sampaikan salam kami dengan rekan-rekan media di sana dan juga teman-teman berkolaborasi kita untuk mendukung resolusi masyarakat 2000. Cek. Kamu pakai nggak buat ini kamera itu? Sebelumnya cuma izin tinggal terpaksa ini diberikan kaitannya dengan supaya dia tidak ilegal, supaya dia masih mempunyai izin tinggalnya, karena dia mau pulang tidak bisa gitu. Ya. Artinya dia tetap bisa bekerja di perusahaan tersebut. Bisa bekerja, ya. Bisa bekerja. Ya, nanti akan ada mungkin kita menunggu surat edaran selanjutnya ya berkaitan dengan itu. Ini halnya sementara ya, bukan permanen. Ini kemarin sementara karena ada penetapan WHO tersebut, ada tentang Sampai corona. keputusan itu dicabut dari Ya, kementerian. apabila itu sudah normal, ya itu sementara emang WHO sebagai waspadaan ini, jadi kita ada namanya. Cara Timpora kita hari ini apa Pak ininya Pak? Ya intinya acara Timpora hari ini adalah kita kan baru nih ya, saya Kasintal Dakim, saya ingin berkoordinasi, ingin bersinergitas dengan instansi terkait yang membidangi orang asing.
tentunya pada acara Perkoordinasi Timpora ini yang jadi bahasan adalah isu aktual terkini, yaitu tentang virus corona. Kita tadi undang juga bukan narasumber ya, yang membidangi ya dari Dinas Kesehatan. Diharapkan ada output yang tercapai setelah ada acara tersebut ini ya. Ada lagi, tentunya tadi juga ada dari teman rekan-rekan kita juga Kesbangpol kan, pertama mengadakan rapat juga berkaitan dengan orang asing dan virus corona ini, dan memberikan saran untuk melakukan pengecekan di perusahaan. Kita siap saja, kita siap, tapi tentunya kalau saya pribadi, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan untuk keamanannya. Apakah aman, karena kami awam mengenai virus corona, jangan sampai niat kita baik nanti mau melakukan sidak atau kunjungan ke perusahaan, tapi ternyata malah situasinya berbeda. Gitu. Apabila nanti sudah dari Dinas Kesehatan menyatakan aman untuk melakukan sidak ke perusahaan, kita akan melakukan, kita berkoordinasi dengan Timpora yang lain, teman-teman dari instansi lain. Ya. Di Indonesia ini jumlah TKA kita sekitar 400-an, ya kan? Seperti halnya saya tadi bilang, mereka ini banyak terdiri, kalau berbicara tentang keimigrasian, jumlah tersebut adalah jumlah orang asing yang ada, yang mempunyai izin tinggal di Muara Enim. Kalau untuk bekerja tadi alangkah baiknya berkoordinasi dengan Disnaker, karena mereka yang mengeluarkan izin kerjanya berkaitan dengan orang asing yang bekerja. Itu. Kalau untuk izin tinggal orang asing di Muara Enim, yang turut kami sekitar 400-an. Corona ini kan pemerintah sudah melarang untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia ya. Kalau dari segi dari Direktur Jenderal Imigrasi memberikan surat edaran tentang pembatasan atau pengeluaran visa. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi, untuk khususnya warga negara Cina yang dari RRT khusus dari Wuhan tuh, kita sudah tidak mengeluarkan visa lagi. Jadi mereka untuk sementara tidak bisa masuk. Itu sementara ya, nunggu sampai waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan izin tinggal orang asing yang ada, yang sudah berada di Indonesia, tadi kita berikan namanya izin tinggal terpaksa sesuai dengan Permen Nomor 3 Tahun 2020. Jadi mereka tetap legal di sini, karena dia kan tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, ya. Dia tidak akan mati izin tinggalnya, karena kita berikan namanya izin tinggal keadaan terpaksa gitu. Ya. Itu kan lalai sehingga mengakibatkan dia biasanya kalau izin tinggal lupa, dia kan jadi overstay kan. Ya, tetap biaya beban, dia harus membayar biaya beban namanya overstay. Satu hari berapa beban ke negara? 1 juta. Iya. Apabila dia lalai untuk memperpanjang izin tinggalnya karena kelalaian dia sendiri, akan terhitung masa kelalaian tersebut. 1 hari dia lalai, dia harus